Shalom! Perkenalkan, nama saya Zevanya Febriani Sibarani dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan membahas tentang remaja Kristen dan ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Inggris, teenager atau remaja, yaitu waktu manusia berumur belasan tahun. Menurut psikologi, remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa, yang dimasuki pada usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 21 tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja bermula pada perubahan fisik yang cepat, pertambahan berat dan tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan karakteristik seksual. Kata remaja juga berasal dari kata Latin adolescens, yang berarti tumbuh dan tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescens mempunyai arti yang lebih luas lagi, yang mencangkup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Pengertian remaja menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sri Rumini dan Siti Sundari, tahun 2004. Masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Yang kedua, menurut Zakia Darajat, tahun 1990. Remaja adalah masa perkembangan fisik maupun psikisnya. Yang ketiga, menurut Santrok, tahun 2003. Remaja diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencangkup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Rentang waktu usia yang umum digunakan para ahli dibedakan menjadi 3. Yang pertama, masa remaja awal 12 sampai 15 tahun. Yang kedua, masa remaja pertengahan 15 sampai 18 tahun. Yang ketiga, masa remaja akhir 18 sampai 21 tahun. Di masa remaja adalah masa transisi, sehingga rawan mengalami krisis iman. Contoh dari krisis iman, misalnya, yang pertama, remaja bosan dalam mengikuti kebaktian. Yang kedua, aktivitas di luar gereja lebih menarik. Yang ketiga, remaja seringkali bosan dengan khotbah yang mereka dengar. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang remaja secara luas. Kita kembali ke judul besar kita tadi, yaitu Remaja Kristen dan Ilmu Pengetahuan. Kita ambil kata remaja Kristen. Remaja Kristen adalah remaja yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa sih bedanya remaja Kristen dan remaja biasa? Toh sama-sama bertumbuh secara mental, fisik, dan emosional. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, remaja Kristen adalah remaja yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sedangkan remaja biasa adalah remaja yang tidak mempunyai tujuan hidup atau arahan hidup yang pasti. Jadi, teman-teman sudah tahu kan bedanya remaja Kristen dan remaja biasa? Selanjutnya, kata ilmu pengetahuan. Definisi ilmu. Ilmu merupakan suatu bentuk aktivitas manusia yang melalui pelaksanaannya memperoleh suatu pengetahuan dan pemahaman tentang alam yang senantiasa lebih cermat dan lebih meningkat. Atau, ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah, sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis,
mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan, atau keorangan, untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan, ataupun melakukan penerapan. Definisi pengetahuan. Pengetahuan merupakan campuran dari pengalaman, nilai-nilai, informasi yang mempunyai konteks, pandangan pakar yang memberikan kerangka untuk mengevaluasi dan membangun pengalaman dan informasi baru. Pengetahuan itu berasal dan dipergunakan dalam pikiran-pikiran yang mempunyainya. Dalam organisasi, pengetahuan sering melekat tidak hanya pada dokumen, tetapi dalam rutinitas organisasi, proses, praktek-praktek, dan norma-norma yang berkaitan dengan organisasi. Pengetahuan juga merupakan fakta atau kondisi suatu atau keadaan yang timbul karena adanya pengalaman. Jadi, ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Jadi, teman-teman udah tahu kan apa arti dari ilmu pengetahuan? Mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa artinya ilmu pengetahuan bagi seorang Kristen? Nah, untuk orang Kristen, ilmu pengetahuan hanyalah serangkaian langkah untuk mengkategorikan, menemukan, dan memanfaatkan pengetahuan atas alam oleh Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Ilmu pengetahuan bukanlah jawaban akhir atas segala sesuatu, tetapi hanya salah satu cara bagi manusia untuk memuliakan Tuhan. Hal ini karena Tuhan adalah pencipta semua yang ada. Dia menyembunyikan banyak pengetahuan dari kemuliaan-Nya yang tidak terbatas di alam di mana kita berada. Kekuatan atom, momentum, energi, massa, waktu, dan lain-lain adalah ciptaan Allah, dan karena itu ada di bawah kekuasaannya. Semakin dalam seorang Kristen mempelajari hal-hal ini, semakin dalam dia memuji Tuhan. Ilmu pengetahuan tunduk kepadanya, dan bukan sebaliknya. Dan ilmu pengetahuan bukan pengganti Tuhan. Alkitab tidak mendapatkan pembenaran oleh ilmu pengetahuan, melainkan ilmu pengetahuan yang mendapat pembenaran dalam Alkitab. Contohnya yaitu, menurut ilmu pengetahuan, bumi berbentuk bulat. Dan ternyata benar. Di dalam Alkitab, dalam Yesaya 40 ayat 22, tertulis, Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Demikian penjelasan saya tentang remaja Kristen dan ilmu pengetahuan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Shalom!